sehingga kita hanya dituntut oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita telah melewati masa pandemi ini selama hampir setengah tahun. Berbagai cobaan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ada di antara kita yang ditimpa nikmat kesehatan sehingga kita telah dirawat di rumah sakit untuk penyembuhan COVID-19. Ada di antara kita yang diberikan cobaan berupa ekonomi sehingga kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Ada di antara kita yang mendapat cobaan berupa kehilangan harta, kehilangan anak, bermacam-macam cobaan yang telah Allah berikan kepada kita selama pandemi ini. Ini tentu ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi dari pandemi ini kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Islam? Yang pertama adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh telah aku menguji kamu semuanya ini bi syai'in minal khawf, dari ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, wa ju'i wal khawfi minal thamarat, dan juga kekurangan makanan dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, agar kamu termasuk orang-orang yang sabar, dan berikanlah kabar sabar kepada orang-orang yang mau bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin Allah uji kita ini yaitu agar kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sudah berislam, kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang perlu dalam kita menghadapi cobaan yang berkepanjangan ini, cobaan pandemi ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya dilakukan adalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum ayyukum ahsanu amala." Ya, Allah ciptakan kita ini di dunia ini untuk agar kita dapat melaksanakan sebaik-baik amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam rukun khutbah tadi khatib membaca ayat bahwa hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semuanya, memanggil kita orang beriman untuk terus kita tingkatkan haqqa tuqati ittaqullah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam menghadapi pandemi ini kita telah dipecah kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang percaya bahwa pandemi ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan cobaan ini dan Allah pula yang akan mencabutnya dari kita semuanya. Jadi tugas kita adalah hanya berusaha, kita berikhtiar agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap pandemi ini. Tidak percaya dalam artian mereka merasa cuek dan tidak menjaga dan tidak mengabaikan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar kita terus berhati-hati terhadap wabah penyakit. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang mereka juga seolah-olah percaya dan seolah-olah tidak percaya. Nah, dalam kita menghadapi pandemi ini, setelah kita lalui lebih dari setengah tahun ini, kita dituntut untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah kita turunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini merupakan cobaan
kalau kita sudah mampu melewati cobaan tersebut, nanti kita akan diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ketika keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mampu kita tingkatkan, maka tahapan yang kedua adalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Allah memanggil kita seluruh orang Islam. Ini yang bedanya kita dengan non-muslim, orang kafir, bahwa kita dipanggil oleh Allah, hai hamba-hambaku, aku beri cobaan kepada kamu semuanya agar kamu mampu meningkatkan iman dan takwa kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Di sini telah para ulama telah memberikan beberapa petunjuk dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi terus akan berlangsung selama sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan. Akan tetapi kita dituntut untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan cara kita kekang hawa nafsu kita. Kita jaga hawa nafsu kita supaya dia tidak liar. Ketika takwa mampu kita tingkatkan, maka hawa nafsu nanti akan menurun. Bukan sebaliknya. Ketika terjadi pandemi, kita gunakan kesempatan untuk kita ambil harta orang lain. Ketika terjadi musibah, kita gunakan jabatan kita untuk kita ambil hak orang lain. Ini yang sebaliknya terjadi. Kita tidak kekang hawa nafsu kita, sehingga iman dan takwa kita telah hilang dari diri kita masing-masing. Sekarang mari kita lihat, kalau di negara muslim, umatnya sendiri tidak percaya lagi kepada pemimpinnya masing-masing. Seolah-olah pandemi ini tidak ada. Seolah-olah pandemi ini telah dibuat sebagai proyek. Seolah-olah pandemi ini kita tidak percaya lagi kepada dokter dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini semuanya proyek mereka. Ini yang sangat disayangkan kaum muslimin yang berbahagia. Bahwa ketika hawa nafsu kita mempunyai jabatan, lalu kita gunakan jabatan tersebut untuk kita gerok harta orang lain. Kita ambil uang rakyat, ada 75 triliun dana APBN untuk mengelola pandemi. Pasti tidak habis, maka akan dibuatlah segala macam cara agar uang negara tersebut habis, dibagi-bagi rata sesama kita. Ini yang kita telah sangat sayangkan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita malah melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan hawa nafsu kita biarkan godaan-godaan syaitan untuk kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hawa nafsu tadi telah liar, iman kita semakin roboh, iman kita semakin menurun, sehingga kita tidak percaya lagi kepada yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaklah kita perbaiki amal saleh kita kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan berbagai macam amalan, maka hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Ketika Allah suruh kita untuk salat, maka kita laksanakan. Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Allah panggil kita untuk melakukan salat berjamaah, kita datang berjamaah. Bukan sebaliknya, yang ramai adalah pasar, yang ramai adalah warung kopi, yang ramai adalah tempat-tempat nongkrongan dan tempat-tempat wisata. Malah masjid makin sepi, tempat-tempat pengajian makin berkurang. Kita telah melawan sunnatullah dalam kita menghadapi pandemi ini. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita tingkatkan amal saleh kita, kita perbaiki amal saleh kita, baik salat berjamaah, baik puasa sunnah, baik sedekahnya. Kita lihat tetangga-tetangga kita, bukan sebaliknya kita akan mengambil keuntungan dari pandemi ini. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Yang selanjutnya, kita hendaklah perbaiki hubungan sosial kita.
Ketika amal soleh mampu kita lakukan, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita zakat, kita mengajar orang lain, kita melakukan amal-amal ibadah mahdoh lainnya, tetapi amal ibadah kita terhadap sosial itu masih kurang. Ketika kita keluar dari masjid, masih kita lihat orang yang belum sholat, dan kita bilang, oh orang tersebut belum sholat, saya masih hebat. Orang lain tidak pergi ke pengajian, saya pergi pengajian, kita katakan saya ada pengajian, saya golongan pengajian ini dan itu, sehingga seolah-olah kita merasa hebat dengan orang lain. Padahal ini akan mengakibatkan terhapusnya amalan kita, akan mengakibatkan hilangnya pahala yang telah kita lakukan tersebut. Dan juga kita tidak melihat orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang lain yang banyak kehilangan pekerjaan tidak kita lihat. Padahal uang negara banyak diberikan, bantuan-bantuan malah dibuat uang tersebut sebagai mengeruk keuntungan pribadi masing-masing. Apalagi dengan diberlakukannya tidak ada, diberlakukannya peraturan presiden atau undang-undang bahwa pandemi ini tidak ada audit yang ketat, maka bisa kita buat proyek-proyek yang dapat menguntungkan kepada kita semuanya. Maka ini sangat kita sayangkan masyarakat muslimin, bahwa kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat melihat orang lain. Ketika dulu sebelum pandemi kita telah diberikan jabatan, diberikan pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi, namun ketika pandemi kita telah hilang pekerjaan, maka kita harus sadar bahwa kita perlu membantu orang lain. Ketika orang lain tidak dapat gaji dengan selayaknya, tidak dapat bantuan dari pemerintah, maka ini tugas kita sebagai makhluk sosial untuk dapat membantu saudara-saudara kita. Kita perbaiki, minimal adalah kita perbaiki kepada keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita perbaiki. Kemudian kakak-kakak dan abang-abang anak kandung kita, saudara-saudara dekat kita, kemudian baru tetangga-tetangga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kepada siapa yang perlu kita berikan infak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat, wal yatama wal masakin, rakyat yatim dan orang-orang miskin. Dan ini yang perlu harus kita tingkatkan masyarakat muslim. Karena selama pandemi ini kita akan diuji, kita akan nafsi-nafsi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang dulunya makhluk sosial sekarang nafsi-nafsi. Dan beginilah nanti tampilan kita pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak kita akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nafsi-nafsi, lun-lun, drone. Kalau kita dulu di dunia dan beramal saleh, maka akan kita dapatkan apa yang telah kita amalkan. Namun sangat sayang kalau dulu di dunia kita tidak dapat melakukan amal saleh, maka kita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang terakhir adalah kita hendaklah memperbaiki niat kita. Apa tujuan hidup kita? Allah telah memberikan nyawa kepada kita, tentu semua nanti akan diminta bertanggungjawab. Allah telah memberikan harta kepada kita, nanti pasti akan diminta pertanggungjawaban. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu sampailah selesai hisab. Lalu kita kembali merenung niat apa niat saya sebenarnya sebagai makhluk telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Kenapa saya diuji? Kenapa kita diuji? Kenapa kita diberikan dengan bermacam cobaan? Kita kembali introspeksi diri kita, dan kita kembali perbaiki niat kita, agar apa yang telah kita jalani selama ini nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ketika iman kita tingkatkan, ketika ketakwaan terus kita tingkatkan, maka sisi-sisi yang lain pasti Allah janjikan Allah bantu. Baik sisi ekonominya Allah akan bantu, baik dari sisi sosialnya, sisi politiknya, sisi pemerintahnya, semuanya Allah bantu. Bukan sebaliknya, bukan masjid kita jauhi, bukan tempat-tempat pengajian kita jauhi,
malahan kita lebih banyak memenuhi warung kopi dan juga tempat-tempat keramaian lainnya. Ini yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini yang akan Allah berikan cobaan yang lainnya. Belum habis dengan cobaan ini, Allah akan kirimkan cobaan-cobaan yang lainnya yang belum mampu kita nalar. Makanya ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita lihat dari segi ekonomi tauhid tadi, maka ketika Allah uji kita dengan pandemi ini, yang perlu kita tingkatkan adalah iman dan takwa. Ketika iman dan takwa mampu kita tingkatkan, yang lainnya semua Allah mudahkan. Tidaklah kita lihat bagaimana kisah-kisah umat terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala uji, ketika kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Allah uji pemuda-pemuda sehingga mereka lari ke gua sampai mereka tidur sampai 309 tahun. Ketika mereka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi yang terbaik kepada mereka. Begitu juga kepada kita. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, insyaallah pandemi ini akan berakhir. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap terus berikhtiar, berusaha mencari pekerjaan, mencari mata pencaharian agar roda kehidupan ini terus berputar, bukan sebaliknya. Bukan kita malah pesimis, bukan malah sebaliknya, kita malah menjadi orang-orang yang ketinggalan dibandingkan dengan orang-orang lainnya, sehingga ketika berakhir pandemi ini kita sudah menjadi umat yang terbelakang. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, makanya mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Bukan kita serahkan kepada manusianya, akan tetapi kita kembalikan semua urusan kepada Allah. Bila yurja'ul amru kullu, kepada Allah, dan sebaik-baik urusan semuanya akan kembali. Kita hanya dapat berikhtiar dan berdoa agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن